10.204.501.007 Kelas 01 Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dosen pengabdu Dr. Agus Alimuddin, Sahabat Biru, MPD. Aliran pendidikan modern. Aliran pendidikan modern terdiri dari 1. Aliran progresivisme, 2. Esensialisme, 3. Rekonstruksionalisme, 4. Konstruktivisme, kelima perennialisme, dan keenam idealisme. Yang pertama, progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggara pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan, berpusat pada guru, atau berpusat pada bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Metode pendidikan progresivisme secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode belajar aktif, yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar, dan yang ketiga, metode penelitian ilmiah. Yang kedua, aliran esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara terangsur-angsur melalui kerja, karena dalam kurun waktu yang cukup lama dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan demikian berharga untuk diketahui. Yang ketiga yaitu aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut. Yang keempat yaitu aliran konstruktivisme. Gagasan pokok ini diawali oleh Giambattista Vico. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika yang mengetahuinya hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu, karena Dia menciptakan segala sesuatu, manusia hanya dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk pengetahuan, tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Jean Piaget. Melalui teori berkembang kognitif, dia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungan lainnya. Artinya, pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Chen, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya sehingga dapat terbentuk pengetahuan baru. Chen juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu yang pertama, asimilasi, yang kedua, akomodasi, dan yang ketiga, ekulibrasi. Kelima yaitu aliran perennialisme. Adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa hendaknya sesuatu merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi, dengan berpikir maka kebenaran itu dapat dihasilkan pengetahuan mengenai prinsip.
Pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Yang keenam yaitu aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita menghadirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3, yaitu yang pertama, tujuan untuk individual, yang kedua, tujuan untuk masyarakat, dan yang ketiga, tujuan campuran antara keduanya.